Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dan pemirsa, kasus meninggalnya siswa SMP di Tangerang Selatan mengakibatkan guncangan di dunia pendidikan tentunya. Dan insiden tragis ini pemirsa berawal dari perundungan di lingkungan sekolah yang tidak hanya memunculkan duka tentunya bagi keluarga tetapi juga di dunia pendidikan. Dan hal ini juga membuka kembali pertanyaan besar terhadap efektivitas dari sistem perlindungan anak di satuan pendidikan. Dan sejumlah pihak juga menuntut adanya pengawasan yang lebih terhadap pencegahan perundungan yang terjadi ke depan serta mekanisme pelaporan di sekolah. Dan pemirsa, publik juga menuntut adanya langkah konkret dari pemerintah termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anti bullying yang selama ini diterapkan. Lantas bagaimana tanggapan dari Komisi 10 DPR RI terhadap kasus ini? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Nur Purnamasidi dari fraksi Golkar dan untuk daerah pemilihan Jatim 4. Pak, apa yang menurut Komisi 10 Pak menjadi akar persoalan utama dari kasus bullying yang masih terjadi dan tentunya hal ini yang menyedihkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seorang siswa? Ya, tentu yang pertama saya menyatakan prihatin lah atas selalu terulang terus kasus bullying yang terjadi di lembaga pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Nah, tentu ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, dan setelah kami lakukan beberapa rapat-rapat kerja dan rapat-rapat langsung ke daerah-daerah, memang ada satu kesimpulan yang menurut kami yang sudah kami dapatkan itu adalah bahwa ada pergeseran apa istilahnya figur anak-anak dari figur seorang pendidik menjadi figur yang muncul di dunia-dunia yang mereka dapatkan di teknologi informasi. Dalam hal ini adalah dari HP yang mereka miliki. Ada pergeseran itu. Sehingga referensi nilainya bergeser juga. Dari praktek-praktek nilai-nilai atau sifat baik yang biasanya diturunkan atau ditiru oleh anak didik dari para pendidiknya, sekarang mereka sudah bergeser. Referensi hidupnya, nilainya itu adalah teknologi. Sehingga ajaran-ajaran nilai-nilai yang berkembang, yang disusupkan melalui sistem informasi dan teknologi, itulah yang sekarang menjadi referensi. Itu satu. Yang kedua, kita memang mulai juga melihat bahwa kurikulum yang dimiliki oleh Indonesia saat ini itu tidak masuk pada wilayah bagaimana membangun karakter. Anak-anak kita menjadi punya nilai-nilai yang baik, dia menghormati teman-temannya, dia menghormati gurunya, dia menghormati orang tuanya. Tidak ada muatan-muatan yang spesifik yang muncul dalam salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah. Sehingga apa? Sehingga sekarang kita bisa melihat gurunya dilawan, orang tuanya dibantah, temannya dibantai kan gitu. Nah, ini menurut saya juga menjadi catatan penting bagi kami di Komisi 10 bahwa kita harus melakukan perubahan atas kurikulum yang ada sekarang. Bagaimana Komisi 10 menilai dari respon sekolah dan juga Dinas Pendidikan terkait kasus ini? Ya, tentu kita jangan terjebak di urusan ujung ya. Walaupun sebenarnya memang kita melihat bahwa responnya itu sangat normatif. Jadi reaktif lah. Kejadian ini baru muncul, baru kemudian ada respon. Nah, menurut saya inilah mekanisme mitigasi bullyingnya itu belum berjalan secara baik. Seharusnya dinas itu bergerak sejak awal sebelum kejadian. Tentu bibit-bibitnya itulah yang harus bisa dilihat oleh dinas maupun oleh sekolah. Karena apa? Karena kan di sekolah itu ada namanya guru BP. Guru BP itu fungsinya adalah mendeteksi sejak awal
bukan ketika terjadi. Nah, karena itu menurut saya dinas harus koordinasi secara rutin dengan sekolah untuk memantau perkembangan psikologis, kejiwaan para siswa berdasarkan data yang dimiliki oleh guru BP yang disiapkan oleh sekolah-sekolah yang ada. Nah, karena itu menurut saya juga menjadi pengawasan. Apakah memang sudah disiapkan guru BP yang sesuai secara jumlah siswa misalnya. Perbandingan 1 banding berapa sudah ada atau belum. Karena itu menurut saya deteksi awal di situ. Karena hanya orang yang punya kemampuan ilmu yang bisa mendeteksi kelainan atau kemudian penyimpangan itu hanya ada di guru BP. Nah, karena itu menurut saya itu yang harus dilakukan oleh dinas. Kalau apa yang dilakukan sekarang ini menurut saya sangat reaktif dan itu tidak menyelesaikan masalah yang ada. Buktinya setelah terjadi masalah A, muncul lagi masalah B, muncul lagi masalah C, nggak pernah ada ujung. Terima kasih banyak Pak. Ya. Selamat bertugas kembali Pak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 terkait dengan adanya kasus bullying yang menyebabkan kematian bagi siswa di SMP di daerah Tangerang Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio.